Aduh, halo. Baik, kakak sekalian, eh, kita lanjutkan kembali agenda pembelajaran kita di PKG PJOK, diseminasi gelombang satu, dan alhamdulillah kita sudah menginjak di modul 2.6 dan ini modul terakhir di modul yang kedua. Baik, untuk lebih berkahnya acara ini, kembali mohon kepada Kak David untuk memimpin doa pertemuan kita malam hari ini. Silakan Kak David untuk dipimpin doa dulu. Oke, baik. Izin kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan daring kita malam ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan malam ini menjadi berkah. Sebelumnya kita awali dengan lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tanjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdina al hajat wa tutahhirina bil asyad wa taqalu bi sahayat min jami'il khairat ba'dal mamat. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana syaghira. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Kak Mugi yang sudah, Kak Mugi sih, Kak David yang sudah memimpin doa pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan agenda kita senantiasa lancar dan diberkahi. Izin share screen kakak sekalian. Sudah kelihatan Kak? Baik kakak sekalian, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran di 2.6 ini kakak sekalian, di modul 2 kita akan melanjutkan dan menjelaskan terkait dengan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Dan harapannya kakak sekalian, mudah-mudahan kakak sudah membaca ya di LMS kakak sekalian terkait asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ada di antara kakak yang belum buka LMS di 2.6? Kalau sudah, boleh silakan kasih sampelnya dulu kakak sekalian. Seperti biasa kakak sekalian, untuk kesepakatan kita bersama, mengingatkan kembali kemarin kita sudah luring ya selama 8 hari, dimulai dari hari Minggu sampai hari Sabtu, dan sungguh pertemuan yang luar biasa. Memang berbeda tampilan dari tatap maya ke tatap muka. Kemarin kita sudah bertemu ya, mudah-mudahan
ilmu yang kita dapatkan terus bertambah dan bisa kita amalkan. Mari untuk kesepakatan bersama ini, kakak bisa menyalakan kamera bagi yang tidak ada kendala dan mematikan mikrofon, ya hadir seutuhnya, selalu menghargai waktu bersama dan memaksimalkan fitur chat, klik raise hand jika kakak mau bertanya atau memberikan pendapatnya. Dan yang terakhir, ya terkait dengan gangguan teknis adalah hal wajar karena memang biasa kalau secara daring pasti ada kendala di sinyal. Mohon ini sama-sama saling memaklumi. Ya. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini, kakak-kakak sekalian, yang pertama, ya harapannya nanti kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Lalu yang kedua, peserta dapat, ya mudah-mudahan kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Dan yang ketiga, kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat rekan sejawat. Dan untuk agenda kita malam hari ini, yang pertama kita akan refleksi atau review hasil belajar mandiri, ya kakak-kakak tadi terkait dengan membaca modul 2.6 ya terkait asesmen otentik PJOK di LMS kakak sekalian. Terus ada diskusi kelompok, dilanjutkan dengan presentasi kelompok, dan yang terakhir biasa kakak sekalian kita akan melakukan refleksi dan kata kunci. Mari kakak sekalian kita merefleksi atau mereview hasil belajar mandiri terkait dengan asesmen otentik di PJOK. Dan saya yakin kakak terkait dengan masalah asesmen, mungkin kakak sudah pada paham ya. Ada mungkin terkait dengan asesmen sumatif, ada asesmen formatif, ya. Dan ini harapannya sekali lagi kakak sudah membaca di modul 2.6. Kalau kakak belum membaca, silahkan saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk membaca modul 2.6 terlebih dahulu. Karena memang ini akan kita bahas asesmen otentik PJOK. Waktu membaca dimulai dari sekarang, kakak sekalian. Silakan, saya kasih waktu 10 menit untuk membuka modul 2.6 di LMS kakak masing-masing. Jikalau kakak-kakak pakai HP, mohon izin saya akan menampilkan modulnya. Mudah-mudahan kakak bisa sama-sama kita saling membaca. Ya. Ayo, sini dulu. Lucunya, sini. Lebih banyak lainnya. Kita sama-sama membaca dulu kurang lebih 10 menit ya.
Baik, kakak sekalian, kita lanjutkan. Di sini sudah ada 2 gambar kakak sekalian, ya. Yang pertama ada tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Ini materinya kalau nggak salah materi sepak bola ya, terkait dengan dribbling kalau kita lihat. Terus gambar yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, menurut kakak-kakak, 2 gambar ini ya, manakah yang termasuk asesmen otentik PJOK? Silahkan kakak-kakak tulis di kolom chat. Gambar manakah dari kedua gambar ini yang merupakan asesmen otentik PJOK? Silakan kakak sekalian. Silakan tulis di kolom chat atau boleh langsung memberikan komentarnya kakak sekalian atau pendapatnya. Kalau tidak bisa secara langsung, boleh kakak-kakak ketik di kolom chat. Gambar manakah yang termasuk asesmen otentik PJOK? Menurut kakak-kakak ya, di antara 2 gambar ini. Apakah yang pertama terkait dengan tes keterampilan gerak dribbling zigzag, ya, jadi menggiring bola, terus ada konnya. Sementara yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola yang tidak ada konnya itu langsung bermain dengan sepak bola seperti itu kakak sekalian. Menurut kakak, mana yang termasuk asesmen otentik dalam PJOK? Silakan kak. Boleh silakan Kak Pilda. Baik, izin ya Kak. Ya. Saya menyampaikan pendapat ini pendapat saya secara pribadi nih Kak ya. Iya, silakan Kak. Karena saya sedikit baca tadi, saya lihat di sana ada yang tadi kalau tidak salah sebagai definisinya itu di permainan bola voli dari passing bawah yang dipantulkan ke dinding ya. Baik, kalau saya pribadi saya memilih tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Oke, kenapa Kak? Ya, karena di sana saya melihat ada alat bantu seperti kun yang bisa memperjelas gerak siswa itu dalam melakukan gerak zigzag. Apabila asesmen yang dilakukan seperti satunya seperti asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola itu tidak ada alat bantu seperti kun dan sebagainya, maka tentu apabila siswa itu kurang memahami, maka dia akan kesulitan melakukan gerak zigzag. Contohnya seperti itu. Maka di tes keterampilan gerak dribbling zigzag ini dipergunakan kun itu sebagai alat bantu bahwa anak itu akan lebih mudah untuk melakukan gerak dribbling zigzag itu. Seperti di poli tadi, kalau apabila peserta didik itu melakukan passing, sementara dia belum terlalu mahir untuk melakukan gerak passing bawah, maka akan kesulitan untuk melakukan gerak passing itu secara mandiri. Maka dari itu dipantulkan ke dinding untuk membantu pantulan bola itu sehingga bolanya akan berbalik lagi ke arah peserta didik yang melakukan passing. Kira-kira begitu Kak. Terima kasih. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Pilda. Oke, di antara kakak yang lain, apakah ada yang beda dengan Kak Pilda? Boleh, silakan Kak. Kak Nur mungkin ada mau kasih pendapat, apakah berbeda atau sama dengan Kak Pilda? Ya Kak, kalau Nur gambarnya tetap gambar B, bentar Kak. Gambar yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yaitu ya gambar B tadi Kak, di mana guru melakukan keterampilan gerak dengan bermain sepak bola.
Nah, asesmennya tuh asesmen otentik dalam konteks ini mengacu pada penggunaan gerakan atau keterampilan secara nyata dan relevan dengan situasi atau konteks di luar ruangan kelas gitu, Kak. Nah, berikut adapun yang apa? Berikut ada alasan mengapa Nur bilang seperti itu kan, Kak. Yang pertama itu keterkaitan dengan konteksnya itu bermain sepak bola merupakan aktivitas yang relevan dan nyata dalam menguji keterampilan gerak. Nah, dalam situasi ini, siswa harus menggunakan keterampilan menggiring bola, mengontrol bola, berkomunikasi dengan rekan-rekan setim, dan merespon situasi permainan yang berubah-ubah gitu. Jadi menurut Kak Nur berbeda dengan pendapat Kak Pilda ya? Ya. Oke. Baik. Kita kasih aplaus dulu buat Kak Nur. Baik, di antara kakak yang lain, apakah ada juga yang pendapat sesuai dengan Kak Pilda atau dengan Kak Nur? Mungkin Kak David boleh berkomentar? Silakan Kak. Sebenarnya belum begitu ini tadi karena ini pakai HP, berhubung laptopnya agak-agak ini ya, agak-agak merajuk. Jadi kalau untuk apa namanya asesmen autentik di dalam olahraga ini tadi ya, saya sependapat dengan Kak Nur. Kalau untuk asesmennya itu di gambar yang B. Jadi kalau asesmen ini kan gimana ya, bisa dibilang kalau untuk asesmen ini kayak pengambilan nilai kalau menurut saya. Jadi untuk kalau pengambilan nilai tertulis ya kalau asesmen kalau nggak salah. Jadi lebih ke yang gambar B dikarenakan ya mungkin untuk kalau yang gambar A itu kan untuk kita praktekkan di lapangan, jadi harus lebih jelas bagaimana cara siswanya untuk melakukan gerak seperti gerak dribbling zigzag kayak gitu. Sementara kalau untuk kita membuat asesmen atau biasanya kayak soal kayak gitu ya kita tidak perlu ini lengkap selengkap yang untuk si apa namanya praktek. Namun tetap kita memberikan gambar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Seperti contohnya yaitu sepak bola itu tadi. Gitu, Kak. Baik. Kakak-kakak sekalian perlu digarisbawahi ya. Arti dari otentik itu apa kira-kira? Otentik itu kayak apa ciri khas kalau menurut Ciri saya. khas ya, atau nyata ya. Sebenarnya seperti itu ya. Mungkin Kak Victor nih ada mau ngasih pendapat kayaknya. Silakan Kak Victor. Masih di unmute Kak. Suaranya belum keluar. Belum keluar. Silakan Kak. Cek. Assalamualaikum. Salam, lanjut. Baik. Baik, di sini Ana sedikit menjelaskan tadi yang disampaikan dengan Kak Nur, Kak Pilda, sama Kak David. Mungkin itu kan versinya masing-masing atau dalam pembelajarannya masing-masing. Yeah. Namun yang disampaikan dari ketiga teman-teman tadi, Ana bukan setujunya dengan katakanlah simpulan, tapi lebih tertuju kepada Kak Nur yang disampaikan tadi. Seperti realitanya yang diajarkan ketika di sekolah. Namun kalau belajar tentang asesmen otentik,
Ini kan biasanya benar yang katakan Kak David, lebih ke ciri khasnya anak tersebut. Itu yang anak tahap dalam proses pembelajaran. Kita menentukan terlebih dahulu bentuk penilaian. Kalau anak menangkapnya ya, kalau asesmen otentik itu salah satu bentuk penilaian yang menekankan pada peserta didik. Itu yang anak anggap yang pertama. Sedangkan kalau untuk masalah gambar, dalam mengembangkan penilaian ini kan ada standarnya tuh kan Kak. Menentukan standar dulu, baru menentukan tugas onteknya, baru menentukan kriteria, baru membuat rubrik. Itu biasanya ya yang saya searching sebelum belajar tadi. Jadi kalau dibilang standarnya yang mana, anak lebih ke dominan yang gambar bagian B. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus dulu buat Victor, Kak Pilda, Kak Nur, dan Kak David. Tadi kalau kita cermati sekalian, ya di modul yang ada di LMS kakak sekalian, terkait dengan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, kurang lebih definisinya proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata, ya, dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Jadi kalau kita melihat, ya, terkait dengan gambar ini, di sisi lain yang tadi pakai alat, pakai kon, terus dengan berlari zigzag, itu lebih ke latihan, ya, tidak ke dunia nyata. Sementara kalau yang gambarnya satu lagi itu lebih langsung menerapkan ke dunia nyata, bagaimana dia bisa bermain, ya, bermain sepak bola dengan peraturan yang sebenarnya, seperti itu Kak. Nah, maka kalau di slide selanjutnya kakak sekalian, nah gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Nah ini jawabannya betul apa yang disampaikan oleh Kak Nur, ya. Asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Karena memang sekali lagi untuk asesmen otentik ini, ya, mulai dari kata kuncinya otentik itu juga secara definisi terkait dengan nyata, ya, atau relevan dengan kejadian kekinian, seperti itu kakak sekalian. Baik. Nah selanjutnya kakak, menurut kakak bagaimana sih, ya, perlibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Kan mungkin dalam pembelajaran, ya, ada mungkin beberapa dari siswa kita, mungkin ada yang atlet sepak bola, ada yang mungkin ya baru saja megang bola, ya. Nah menurut kakak-kakak bagaimana, ya, perlibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, ya, sekalian. Boleh kakak sekalian kasih pendapatnya. Mungkin yang belum ngasih pendapat, Kak Mogi. Silakan Kak Mogi. Menurut Kak Mogi bagaimana nih pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, Kak? Silakan Kak. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menurut saya, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Menurut saya kalau pelibatannya itu secara langsung Kak. Anak-anak murid itu secara langsung memperhatikan cara bermain bola. Jadi dia langsung bersentuhan dengan bola sama kawan-kawannya Kak, tanpa melalui perantara alat bantu lah Kak. Mungkin itu saja Kak. Baik, terima kasih Kak Mogi. Kita kasih jempol dulu buat Kak Mogi. Ya. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Menurut kakak-kakak yang lain, boleh silakan. Tadi kalau kata Kak Mogi, langsung melibatkan semua peserta didik untuk bermain pada permainan sepak bola tersebut. Nah, kalau menurut kakak-kakak yang lain, seperti apa? Yang pernah kita pelajari mungkin di modul 1.4, ya. Ada terkait dengan isu gender, ada terkait mungkin dengan ada kawan-kawan kita di kelas tuh ada yang
disabilitas, apakah memang langsung harus kita libatkan semua anak-anak itu harus langsung bermain atau gimana Kak? Boleh silakan yang belum berpendapat. Kak Rahmat, mungkin Kak Robi ada di ruangan ini. Baik Kak, Ya, silakan Kak. menurut saya bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut mungkin dibagi beberapa kelompok Kak, dibagi beberapa kelompok, ada kelompok yang superior, ada kelompok yang mungkin tidak terlalu dominan, ada kelompok yang mungkin yang beberapa orang yang jika ada beberapa orang yang disabilitas masuk ke dalam orang-orang kelompok yang tidak didapat Kak. Jadi pada saat asesmen itu dilakukan beberapa kali pelaksanaan. Mungkin kelompok superior dulu, kemudian kelompok yang tidak terlalu dominan dulu, dan seterusnya. Maka didapatlah nilainya yang superior dengan yang superior, yang dominan dengan dan dengan yang tidak dominan, seperti itu Kak. Mungkin izin belum bisa gabung. Ke ini ya, ke pental ya. Terlempar Kak Robi kayaknya ya. AFK-nya Kak, AFK-nya Kak. Ya, sinyal ini. Boleh diulang kembali Kak Robi? Ya. Karena lagi dalam perjalanan Kak. Oke Kak Robi. Baik, terima kasih tetap mengikuti aja. Ya. Dibagi beberapa ini. Halo, cek. Halo. Simpan kan? Halo. Ya, terima kasih Kak Mogi sudah saya Mogi Kak Robi. Ya Kak. Mungkin dibagi beberapa kelompok, ada kelompok yang superior, ada kelompok yang mediocre, ada kelompok yang memang belum mahir gitu Kak. Jadi yang superior nggak dilibatkan dalam permainan dengan kelompok yang superior, mediocre dan disabilitas. Mungkin yang para penyandang disabilitas dengan yang para orang-orang yang peserta didik yang tidak sama sekali bisa bermain. Baik, terima kasih Kak Robi sudah saya tangkap ya. Boleh kasih aplaus dulu buat Kak Robi ya. Jadi menurut Kak Robi ternyata untuk permainan sepak bola ini tidak secara langsung ya, semua anak-anak langsung turun ke lapangan, langsung dikasih bola misalkan ya. Tidak seperti itu, tapi menurut Kak Robi ada proses ya, pemilihan atau pemilahan. Ada yang mahir dengan yang mahir, ada yang mungkin setengah mahir, ada mungkin tadi disampaikan baru megang bola karena mungkin waktu di SD mungkin tidak ada lapangan ya ketika mau masuk SMP, tidak ada lapangan bola sehingga pas masuk SMP baru megang bola kan nggak mungkin dia bisa langsung turun untuk bermain sepak bola. Jadi kata Kak Robi tadi ada pemilahan, ada yang mahir, ada yang kurang mahir, ada mungkin yang tadi disabilitas, jadi tidak bisa disatukan. Dan kalau kita lihat juga kemarin waktu di tatap muka ya terkait kita dengan rekan sejawat kan ada sama-sama saling menilai gitu kan. Ada yang satu mungkin bermain, ada yang satu menjadi berbagi peran jadi memperhatikan ya. Ada yang melakukan, ada yang menilai seperti itu. Baik, Kak, kita lanjutkan ya di slide selanjutnya. Nah, lalu bagaimana kakak-kakak ya, merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, ya, bentuk aktivitas, perlibatan murid.
Nah, ini pasti sekali lagi ini akan berbeda-beda ya terkait dengan asesmen otentik ini. Jadi mungkin kalau kita dulu ya sebelum adanya kurikulum Merdeka, mungkin apa yang disampaikan Kak Mogi kita dengan langsung secara bermain bersama-sama ya tanpa ada pemilahan. Nah, tapi kalau di asesmen yang otentik di PJOK kali ini itu betul tadi kata yang disebutkan oleh Kak Robi. Jadi kita gabungkan dulu, kita milah dulu ya, mana yang sudah mahir, mana yang tidak mahir, mana yang kurang mahir, ataupun juga ada yang disabilitas sekalian. Nah, ini terkait dengan langkah-langkah mendesain ya asesmen otentik. Jadi kita tentukan dulu Kakak, identifikasi dulu terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya. Jadi tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Jadi tentukan dulu tujuan pembelajaran yang jelas dulu. Contoh misalkan tadi tujuan pembelajarannya siswa bisa melakukan dribbling dengan baik gitu ya. Itu pun juga disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Terus yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian ya, tujuan pembelajaran. Jadi kita menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Nah, kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Lalu yang ketiga, ya, pilih aktivitas atau tugas otentik. Ya. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, baru kita merancang rubrik penilaian. Jadi untuk membuat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci, rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Lalu yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Ya. Jadi pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Jadi integrasi atau ya, antara keterampilan dan pengetahuan ini akan memberikan gambaran holistik, gambaran yang menyeluruh ya tentang pemahaman peserta didik. Terus yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Jadi desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Nah, ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Lalu selanjutnya yang ketujuh, kakak sekalian, terkait dengan lakukan uji coba. Ya, jadi sebelum pelaksanaan resmi, uji coba dulu asesmen kita itu dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, ya, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian ini bisa mencakup semua aspek yang diinginkan. Karena sekali lagi ketika kita melakukan asesmen, melakukan penilaian, pasti harus ada istilahnya itu kan kemampuan anak-anak kan berbeda-beda. Tadi ada yang atlet, nah berarti atlet ini bagaimana supaya dia dapat penilaian yang baik, pasti ada cara-cara untuk memberikan penilaian yang baik kepada yang atlet. Terus misalkan ada anak yang baru megang bola saat itu di sepak bola itu, karena mungkin tadi di SD-nya dia tidak pernah main bola. Lalu bagaimana cara menilai kita? Kan mungkin tidak sama ya antara yang menilai dengan yang mahir dengan menilai dengan yang tadi baru mengenal sepak bola. Selanjutnya kakak sekalian yang ke-8, dapatkan umpan balik.
Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Nah, ini sama-sama saling memberikan umpan balik kepada peserta didik kita. Dan yang ke-9, terkait dengan revisi dan peningkatan, ya, berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi, lakukan perbaikan, ya, pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Jadi ketika kita mengetahui misalkan penilaian ini agak kurang sesuai, maka di hari selanjutnya atau di minggu selanjutnya atau di bulan selanjutnya harus ada perbaikan-perbaikan atau revisi. Dan yang terakhir, di ke-10 itu pasti selalu ada refleksi. Ya, maka refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah, kakak-kakak sekalian, ini timbul pertanyaan kembali kakak-kakak sekalian. Jika dalam kelas kakak-kakak ya terdapat peserta didik yang heterogen, jadi yang heterogen ini kan berbeda-beda kakak ya. Nah, tadi saya sampaikan ada yang jadi atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas. Misalkan dengan tungkai yang tidak sama panjang. Nah, menurut kakak-kakak, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Nah, silakan kakak-kakak. Siapa yang mau menjawab? Ya, jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen itu berbeda-beda kakak sekalian ya. Ada yang atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Apakah asesmen otentiknya dibuat sama rata atau berbeda-beda? Nah, silakan kakak, boleh memberikan pendapatnya. Bagi yang tidak mau berpendapat, silakan kakak boleh dituliskan di kolom chat. Silakan kak. Yang mau merespon boleh silakan kakak angkat tangan atau raise hand, boleh silakan. Baik, silakan, boleh Kak David untuk berikan komentarnya. Izin Kak. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk asesmen otentik dan rubrik yang dibuat itu benar apa yang dikatakan Kak Rusli dan Kak Robi sebelumnya tadi, karena ini heterogen jadi jangan sampai disamakan asesmennya antara, karena di sini juga ada yang atlet, kemudian ada yang umum, kemudian juga ada yang peserta yang disabilitas. Jadi nanti kalau asesmennya kita buat, asesmen sama rubriknya yang kita buat itu sama semua, otomatis ya kasihan yang belum bisa sama yang apa nih tadi, disabilitas nih tadi, ya kasihan karena harus dilawankan dengan si atlet yang mungkin sudah lebih mahir, sudah pengetahuannya tentang olahraga yang diampuh tersebut. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak David. Kita kasih aplaus dulu buat Kak David. Boleh satu orang lagi Kak? Mungkin dari kembali ke Kak Hilda atau ke Kak Nur. Kalau kita lihat Kak sekalian di MLS ya, di LMS itu ada contoh rubrik kakak sekalian, rubrik penilaian ya. Mungkin kakak bisa dilihat, bisa di-download dulu kalau memang perlu di-download. Coba saya tampilkan dulu Kak.
Share screen. Sudah bisa kelihatan Kak ya? Terlalu kecil nggak Kak? Nah, ini contoh rubrik ya, asesmen otentik pembelajaran PJOK. Kalau kita lihat Kak, di sini ada beberapa tingkatan ya. Jadi ada beberapa komponen di sini, ada yang awal berkembang, terus ada yang berkembang, layak, ya cakap, sampai di kategori di mahir. Kalau kita melihat Kak sekalian, untuk di awal berkembang, itu peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Untuk berkembang, peserta didik menguasai level 1 sampai 2 dan proses belajar ke level 3. Dan untuk layak, peserta didik menguasai level 1 sampai 3 dan proses belajar ke level 4. Untuk yang cakap, peserta didik menguasai level 1 sampai 4 dan proses belajar ke level 5. Sementara untuk yang mahir ya, peserta didik menguasai level 1 sampai 5. Nah, kalau kita lihat Bapak sekalian, untuk di level 1 misalkan ya, kita contoh di sini. Bentar, bukan di sini. Kita stop dulu yang ini. Bisa kelihatan nggak, Kak? Kecil, Kak. Kecil ya? Masih kecil ya? Bentar saya ganti dulu deh. Sebentar. Jadi oke. Siap. Sudah jelas, Kak? Kelihatan ya? Agak kabur, Kak. Ini baru. Kabur? Masih? Ya, ini baru, ini jelas nih, Kak. Nah, kita lihat contohnya di sini, Kak. Ya, terkait tadi dengan keterampilan gerak dribbling ya. Untuk awal berkembang atau peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2,
Nah, kalau di level 1, itu kesulitan menjalankan teknik dribbling secara terus-menerus dan sering kehilangan kendali bola. Karena mungkin bisa jadi si siswa ini belum pernah main bola, ya. Terus di level 2, ini level berkembang, ketika peserta didik itu bisa menunjukkan peningkatan dalam menjalankan teknik dribbling, namun masih terjadi kehilangan kendali bola. Nah, bisa dibilang layak atau di asesmen ya penilaiannya layak menurut kita, ini masuk ke level ketiga. Dapat menjalankan teknik dribbling dengan baik dan konsisten dengan sedikit kehilangan kendali. Terus untuk yang cakap, rekan sekalian, menunjukkan keterampilan yang baik dan konsisten dalam menjalankan teknik dribbling. Sementara untuk yang mahir, mungkin bisa jadi ini kategori atlet, ya. Maka penilaiannya itu mampu menjalankan teknik dribbling dengan sempurna dan konsisten, bahkan di bawah tekanan. Nah, inilah mungkin contoh dari asesmen PJOK autentik tadi, ya, asesmen autentik PJOK. Baik, kakak sekalian, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh alternatif yang tadi sudah saya perlihatkan, kayak ini juga ada di LMS 2.6 di B, ya, di elaborasi isi. Ini nanti ada contoh-contoh rubrik asesmen, ya, ada asesmen diri dengan portofolio PJOK. Nanti kakak bisa dicek ya di LMS masing-masing. Nah, kakak sekalian, mari kita diskusi kelompok, ya. Nanti bagaimana kakak-kakak pendapatnya setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Nah, nanti saya akan bagi 3 kelompok kakak-kakak sekalian. Kita akan membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Nah, ini kakak-kakak ya. Kita spesifikasikan materinya sepak bola, petunjuk pengerjaan. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik, ya. Terus yang kedua, untuk jenjang pendidikan dibebaskan, Kak. Misalkan kakak mau buat form rubriknya untuk SD, ya, atau untuk SMP atau untuk SMA. Silakan nanti kakak didiskusikan dengan rekan sekelompoknya. Nah, untuk kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa, ya. Terus yang kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman atau peer teaching, ya. Sementara untuk yang C, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nah, jadi waktu pengerjaan 30 menit kakak silakan diskusi dengan kelompok, ya, kakak sekalian. Untuk media pengerjaan dibebaskan. Bisa lewat Word, bisa lewat PPT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Baik, kakak, izin saya akan membagi kelompok kakak sekalian. Oh, ini tadi belum saya lihatin, ya. Nah. Ini kakak boleh silakan di screenshot dulu, ya, karena saya akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan nanti kakak masuk ke breakout room-nya masing-masing. 3 kelompok. Waktunya kalau kelamaan kita cukupkan 20 menit aja, Kak, ya. Nggak usah sampai 30 menit. Jadi tugas kakak sekalian membuat form rubrik berdasarkan materinya sepak bola, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik.
Untuk jenjang pendidikan dibebaskan, Kak. Silakan Kakak pilih mau tingkat SD, SMP, atau SMA. Untuk kelompok A membuat rubrik ya, penilaian diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Ya, ini waktu pengerjaan 30 menit, tapi saya pangkas jadi 20 menit karena waktu terlalu panjang kalau 30 menit. Oke. Saya akan bagi kelompok. Oke. Silakan kakak-kakak join ya. Untuk di breakout-nya sudah saya bagi. Jadi kalau belum di screenshot, saya screenshot kirim di grup WA kayak. Nah, Untuk Kak Yutri dan Kak Robi, silakan join dengan kelompoknya, Kak. Kak Robi nampaknya masih di jalan, Kak ya.
Tinggal kita berdua lagi, Kak. Yang lain pada kemana nih? Nggak tahu aku, mungkin belum masuk, Kak. Masih ini ya? Mm-mm. Itu udah pada keluar ini. Belum bergabung lagi mereka. Belum ketemu lagi. Kalau di breakout room-nya udah pada keluar nih, Kak. Tapi belum pada join lagi ya. Khawatirnya oke, baru masuk. Di sini Kak Yutri masih di breakout 3. Kak David masih di breakout kedua. Yang lainnya belum join kembali. Baru Kak Mogi sama Kak Nur. Kak Pilda juga belum. Kok disconnect semua nih? Kak Nur mohon izin, tadi agak lama ininya nggak koneksinya. Halo, halo Kak. Tadi pas join. Tidak Kak, memang Nuryo yang agak lama masuk tadi itu. Oh Tapi gitu. sinyal juga ada terkendala ini. Iya. Ini Kak Pilda, Kak Robi, Kak Victor belum join lagi. Kak David masih nyangkut di breakout 2. Mana caranya? Kalau Kak Yutri kayaknya ini ya, open apa? Close mic terus ya? Tadi pas diskusi ada Kak Yutrinya Kak, cuma memang dia sambilan cek tenah. Betul, bos. Mungkin hari ini terakhir atau enggak? Akhir Kak, sudah pembagian medali malam ini. Mungkin penutupan atau cak mano cek itu kan di GOR. Jadi tadi sambilan Zoom sampai diskusi. Sambilan nyambi bagi-bagi. Baik. Kak Nur tadi tugasnya udah selesai? Sudah Kak, tapi mungkin ada koreksi kalau. Oke, nggak apa-apa, nanti kita coba dilihat. Sudah Nur kirim di grup Kak PPT. Oh ya, siap. Kak David juga sudah. Agak lama Kak David ya? Kenapa nyangkut ya? Nyangkut. Oke, ini yang masih nyangkut nih Kak Yutri. Dari tadi juga Kak Victor nggak gabung Kak David ya? Kak Victor tadi dengan Kak Pilda saya sama Mogi tadi, sama Kak Mogi saya tadi. Kak Pilda juga disconnect ini. Walau alam terpental kemana ya? Baik, mungkin langsung dilanjutkan aja Kak ya. Kita persilahkan, mau Kak Nur dulu atau Kak David dulu?
Apa Kak Nur lagi, aja, Kak. Chef? Silakan. Saya bantu untuk share screen ya. Ini berupa PDF. Ya, silakan Kak Nur. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi mengenai rubrik observasi guru materi sepak bola. Next, Kak. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui observasi guru ini merupakan alat penting untuk menilai efektivitas pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Nah, di bawah ini ada rubrik observasi guru untuk materi sepak bola yang dapat digunakan oleh pengamat atau evaluator. Nah, yang pertama itu ada perencanaan pelajaran. Nah, di sini ada kejelasan tujuan pembelajaran. Di sini kita sebagai guru kita harus mengetahui apakah tujuan pembelajaran dijelaskan dengan jelas kepada siswa. Dan yang poin kedua itu juga ada apakah tujuan tersebut relevan dengan materi sepak bola gitu, Kak. Terus lanjut. Nah, di sini kita masih dalam perencanaan pembelajaran, ada persiapan materi dan alat. Yang pertama itu kita harus mengetahui juga apakah guru telah mempersiapkan materi dengan baik, dan yang kedua juga kita sebagai guru apakah alat dan perlengkapan yang diperlukan sudah tersedia dan berfungsi dengan baik gitu, Kak. Nah, lanjut di poin kedua yaitu ada pelaksanaan pembelajarannya, itu ada di penguasaan materi gitu, Kak. Nah, yang pertama itu kita sebagai guru apakah kita guru menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang teknik dan strategi dalam permainan sepak bola. Terus yang di poin kedua itu apakah guru mampu menjelaskan teknik dasar seperti dribbling, passing, dan shooting dengan jelas. Lanjut, Kak. Nah, di sini adapun metode pengajarannya, di sini kita juga harus melihat gitu, Kak, apakah metode pengajaran yang digunakan itu bervariasi dan sesuai untuk pembelajaran sepak bola. Terus yang poin keduanya itu, dan juga kita melihat apakah ada kombinasi antara teori dan praktek dalam permainan sepak bola tersebut. Nah, di sini juga masih juga ada pelaksanaan pembelajarannya, adapun interaksi dengan siswa gitu, Kak. Nah, di sini guru itu kita melihat mendorong partisipasi aktif siswa, dan yang kedua, apakah guru memberikan umpan balik yang konstruktif secara individu dan kelompok gitu, Kak. Lanjut. Maaf, Kak. Lanjut. Nah, di sini ada pelaksanaan pembelajaran, Kak, di dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini kita melihat nih pengaturan ruang dan waktu. Apakah waktu pelajarannya digunakan secara efektif? Dan yang poin kedua, apakah ruang latihan diatur sedemikian rupa untuk mendukung aktivitas belajar? Nah, masih juga dalam pengelolaan kelas, Kak, di sini ada keamanan dan keselamatan. Nah, di sini kita memastikan keamanan dan keselamatan siswa selama kegiatan berlangsung. Dan yang kedua, apakah ada prosedur darurat yang dijelaskan kepada siswa? Nah, yang keempat, ini Kak ada penilaian dan evaluasi. Di sini ada penilaian keterampilan. Nah, di sini penilaiannya apakah guru menilai keterampilan sepak bola secara objektif, dan yang kedua, apakah ada kriteria yang jelas untuk setiap keterampilan gitu, Kak. Terus, dan yang masih yang ke poin keempat, itu ada umpan balik dan refleksi. Nah, di sini guru memberikan umpan balik yang bermanfaat kepada siswa, dan di sini juga apakah ada waktu yang disediakan untuk refleksi dan diskusi tentang pembelajaran yang tadi kok, terpotong Kak, maaf Kak. Yang telah dilakukan. Nah, ada tuh Kak yang terakhir, kesimpulan Kak, karena tadi takut waktunya habis gitu kan. Nah, di sini kan ada kesimpulannya gitu, dan apa saja kekuatan utama dari pelajaran yang diamati, serta apa saja yang dapat ditingkatkan dalam sesi pembelajaran. Nah, gitu aja, Kak. Kalau Nur salah mohon dikoreksi gitu. Nggak ada suaranya, Kak. Baik,
Kak Nur, terima kasih atas presentasinya. Beliau menjelaskan terkait dengan membuat rubrik observasi guru, ya. Namun saya melihat Bang, terkait dengan rubriknya belum kelihatan Kak Nur ya. Baru sekitar penjelasan saja ya. Namun nanti harapannya terkait dengan rubrik guru ini, kalau kita lihat di LMS, untuk observasi guru itu, penggunaan rubrik asesmen otentik untuk observasi guru itu membuka peluang bagi evaluasi mendalam terhadap pengajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi harapannya memang melalui rubrik guru ini, guru dapat dinilai berdasarkan kriteria-kriteria yang mencakup efektivitas pengajaran, ya, kemampuan menyampaikan instruksi dan interaksi dengan peserta didik. Ini biasanya dilakukan oleh para kepala sekolah ya terkait dengan observasi guru atau lebih dari segi evaluasi kepala sekolah itu ada penilaian terkait dengan guru ya atau supervisi ya. Nah, gitu. Kalau di bahasanya itu observasi. Baik, terima kasih Kak Nur. Untuk selanjutnya kelompok 2 yaitu Kak David. Silakan Kak David untuk mempresentasikan atau Kak Mogi. Oh, Kak Mogi lagi kendala di sinyal kayaknya. Coba langsung ke Kak David saja. Saya coba share screen Kak ya. Untuk hasil bagiannya. Yang harus ambil pempek. Bentar Kak. Ada kendala sedikit. Yang ini Kak David bukan ya? Betul yang ini. Bukan, ada yang saya kirim di ini tadi Kak. Ada yang udah ini tadi. Sudah diisi. Udah saya edit tadi. Yang satu lagi tadi. Sebentar, coba saya lihat dulu. Di WA tadi kalau nggak salah yang di bawahnya tadi. Oh iya. Teman apa tadi? Teman penilaian terhadap teman nggak salah. Tapi kayaknya Kak David ngirimnya yang tadi Kak. Yang itu tadi yang dikirim lagi ya? Coba saya cek bentar Kak. Iya, coba dicek Masih lagi. itu tadi ya. Kalau yang dikirim Kak David, yang ini yang dikirim. Oh iya, kok nggak keedit ya? Aduh. Kalau gitu langsung sampaikan aja Kak. Oh iya, ini aja ya. Ini. Kayaknya tadi yang dikirim itu yang rubrik tadi yang saya kirim. Malahan apa nggak kesimpan ini tadi, langsung saya klik-klik aja. Oke, untuk yang ini izin ya Kak, kakak-kakak semua.
kami tadi ke bagian yang penilaian kepada teman kalau nggak salah. Ya, betul. Penilaian antar Jadi teman. untuk rubriknya untuk yang di tahap pertama itu, kalau menurut diskusi kami saya sama Kak Bogi tadi, untuk yang pertama rubrik penilaiannya itu teman belum bisa menguasai materi ataupun teknik dengan sepenuhnya, jadi masih di dasar dia. Kemudian untuk di level keduanya untuk penilaian rubriknya, teman sejawat tersebut sudah mulai bisa ataupun mulai menguasai materi ataupun teknik, namun masih dalam proses ke level ketiga. Jadi dia sudah menguasai teknik yang pertama ataupun level pertama, kemudian dia menguasai level yang kedua, cuman belum menguasai level yang ketiga. Kemudian untuk di level ketiganya, teman tersebut sudah menguasai level 1 dan level 2. Kemudian level 3 pun dia sudah kuasai, namun dia masih dalam proses untuk menguasai ke tahap level 4. Kemudian yang selanjutnya di level 4 itu dia ataupun teman sejawat tersebut sudah bisa menguasai semua level mulai dari 1, 2, 3, dan 4, namun masih dalam proses atau dia masih belajar untuk menguasai ke tahap selanjutnya. Untuk yang terakhir dia itu di level ke-5, Mahir. si teman sejawat ini sudah mahir, sudah bisa menguasai semua teknik maupun materi mulai dari yang level pertama ataupun teknik pertama, teknik kedua, teknik ketiga, teknik keempat, kemudian teknik yang terakhir itu teknik kelima. Jadi semua sudah dikuasai baik dari teknik maupun materi oleh teman sejawat tersebut. Gitu Kak, kira-kira. Baik, kita kasih applause dulu untuk Kak David. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin kita lihat lagi ya, di penilaian antar teman atau peer assessment dalam konteks pembelajaran PJOK, penggunaan rubrik asesmen otentik untuk asesmen antar teman itu memberikan kesempatan yang unik ya untuk pengembangan keterampilan evaluasi dan kolaborasi di antara peserta didik. Nah, setiap peserta didik ini dapat diberikan rubrik yang mencakup kriteria penilaian terkait tadi ada keterampilan gerak, ya, contoh misalkan di kerjasama tim, dan pemahaman konsep olahraga. Nah, jadi penggunaan rubrik ini atau rubrik penilaian antar teman atau yang disebut dengan peer assessment itu harapannya bisa mendorong peserta didik ya dapat saling menilai kinerja teman sekelasnya dalam kegiatan fisik atau permainan olahraga. Nah, kemarin kita waktu di Lurik kan kita melakukan ya penilaian antar teman. Ada yang satu melakukan terkait dengan kegiatan kebugaran. Nah, ada salah satu temannya lagi yang melihat, yang menilai ya. Nah, proses ini sekali lagi tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan masing-masing individu, tetapi juga mendorong ya budaya saling memberi umpan balik yang konstruktif ya, dan peserta didik dapat belajar untuk memberikan penilaian secara objektif dan mendukung teman sekelas mereka untuk meningkatkan keterampilan olahraga. Baik, terima kasih Kak David. Yang terakhir mungkin Kak Pilda, silakan Kak. Kak Pilda di kelompok 1 akan menjelaskan tentang rubrik penilaian diri siswa. Silakan Kak Pilda. Masih bersama kita atau tidak? Kak Pilda terkait dengan rubrik asesmen diri ya. Yang pertama itu ya penilaian diri siswa. Silakan Kak Pil.
Belum terdengar suaranya, Kak. Halo. Yang lain kedengaran? Baru halonya aja, Kak. Oh, baru halo ya. Silakan Kak Bilda. Cek. Oke, silakan Kak. Bentar Kak, saya cari ini. Dibuat di apa Pak? Di Saya PPT? pakai Word. Pakai Word ya. Udah dikirim ke grup belum? Belum, saya ini. Oh, Kak Bilda saja yang langsung men-share screen ya. Iya, rencananya itu. Saya Boleh, masih silakan Pak. saya simpan, belum simpan. Ya. Oke. Kalau misalkan mengalami kendala, boleh langsung disampaikan kayak Kak Mogi aja Kak. Bentar. Oke. Halo? Ya, jelas Kak, silakan. Oke. Ini laptopnya agak Ngeheng. ini lemot. Entah sinyal, entah laptopnya keberatan atau gimana. Ya. Baik Kak, saya Boleh langsung langsung disampaikan. sampaikan. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin agar menyampaikan hasil kerja kelompok saya. Secara pribadi saya berpendapat itu tentang tugas penilaian Diri siswa ya. Oke. Ya, di sini saya sudah menyusun itu tentang tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan teknik dasar seperti dribbling, passing, shooting, dan kontrol bola dengan baik, serta siswa dapat mengembangkan keterampilan spesifik seperti tendangan bebas, tendangan sudut, dan teknik bertahan. Kemudian di bawahnya ada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Nggak mau ini jalan lagi nih. Ya. Yang pertama itu ada kuasai teknik dasar, siswa dapat melakukan dribble, passing, dan shooting dengan akurasi yang baik. Kemudian untuk ke rubrik itu kayak rubrik penilaian kalau di situ tadi pakai level 1, saya di sini pakai skor 1, 2, 3, dan 4 ya. Keterampilan teknik, peserta didik tidak dapat menguasai teknik dasar, dribble, passing, dan shooting itu berada di level 1 atau skornya kurang. Kemudian di skor 2 sedang, peserta didik menguasai beberapa teknik dasar tetapi sering melakukan kesalahan. Kadang-kadang atas kesalahannya. Kemudian di level 3, peserta didik menguasai teknik dasar dengan baik dan jarang melakukan kesalahan. Kemudian untuk skor yang paling tinggi atau level paling tinggi itu sangat baik. Peserta didik menguasai semua teknik dasar dengan sangat baik dan konsisten.
Cukup kayaknya, Kak. Baik, terima kasih Kak Pilda terkait dengan rubrik penilaian diri siswa, Kak ya. Iya, Nah, siap. sebetulnya ini contohnya ada di modul 2.6.b, Kak ya. Di elaborasi, di penguatan tuh ada contohnya di sini. Nah, jadi kalau misalkan Kakak mau mencoba melihat, coba saya izin share screen sebentar ya. Ini Kak, kalau yang di LMS nih contohnya. Ini rubrik asesmen diri dengan portofolio PJOK. Ini di kelas 9, semesternya semester ganjil. Terkait dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik menyusun dan memperagakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak lompat jauh. Nah, kebetulan memang materinya di sini lompat jauh kayak di kelas 9. Petunjuk asesmennya di sini dikatakan, pertama peserta didik membentuk kelompok berjumlah 3 orang dengan peran sebagai pelompat, ada perekam video dan pengukur jarak. Terus yang kedua, peserta didik yang bertugas sebagai pelompat melakukan aktivitas lompat jauh. Yang ketiga, peserta didik lainnya bertugas merekam video selama pelaksanaan gerak dan mengukur capaian lompatan. Setiap peserta didik saling berganti peran. Yang keempat, masing-masing mencatat target capaian dan setiap hasil lompatan serta catatan perbaikannya direkam video. Dan yang kelima, gunakan kriteria asesmen di bawah ini secara mandiri, kemudian berikan catatan rencana perbaikannya. Tuh. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Pilda ya. Ada beberapa indikator awal perkembangan, berkembang, layak, cakap, mahir, dan lain sebagainya. Kita kembali. Baik, sekali lagi kita kasih aplaus dulu untuk Kak Pilda, Kak Nur, dan Kak David yang sudah mempresentasikan hasil presentasinya atau hasil diskusinya Kakak sekalian ya. Presentasi kelompok sudah. Nah, kira-kira Kakak sekalian, apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Mudah-mudahan tadi sudah sama-sama saling melengkapi ya, saling memberikan masukan ke depannya terkait dengan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Nanti silakan Kakak jawab di LMS Kakak. Ini ada pertanyaan juga. Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Ya, jadi untuk asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK itu pasti penting ya, karena kita juga bisa melakukan bagaimana tadi ya bisa memilah-milah, terus dalam penilaian juga tidak semua dipukul rata. Dan yang paling menentukan Kakak bukan hasil akhirnya ya untuk penilaian itu, tapi bagaimana kita melihat proses yang dikerjakan oleh anak-anak kita. Seperti itu. Ya. Baik, Kakak sekalian, untuk selanjutnya bentar. Mari kita berefleksi dan pesan kunci Kakak sekalian. Boleh satu orang nanti menjawab ya, apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6. Dan yang selanjutnya, selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari, ceritakan dengan singkat. Coba boleh perwakilan satu orang saja Kak? Mungkin boleh diwakili sama Kak Nur atau Kak David.
Ayo, tinggal dikit lagi. Apa hal baru yang kakak dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Dan selama ini kakak terkait dengan asesmen seperti apa yang kakak lakukan dalam pembelajaran sehari-hari, boleh diceritakan dengan singkat. Silakan Kak Nur mungkin. Oke, baik Kak. Di sini apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Yang pasti hal barunya Nur mengetahui ya Kak, seperti yang tadi dibagi 3 tugas kelompok gitu kan. Karena setahu Nur yang pernah Nur alami di sekolah itu hanya yang Nur tahu ya Kak, rubrik observasi guru gitu. Karena kan kemarin kan baru 1 bulan lewat atau gimana dilakukan kinerja oleh kepala sekolah gitu kan. Yang seperti Kakak Rusli tadi bilang gitu kan, itu untuk penilaian kepala sekolah biasanya. Nah, itu sudah Nur alami di saat bulan lalu gitu Kak. Nah, dan di sini membuat rubrik penilaian diri, membuat rubrik penilaian oleh teman. Nah, gitu. Nur baru tahu kalau ada rubriknya seperti ini gitu Kak. Nah, setelah itu asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Asesmen itu tuh seperti penilaian gitu kan Kak. Iya, betul. Penilaian yang Nur buat itu ya seperti itu Kak, yang ada penilaian keterampilannya, penilaian seperti kognitifnya gitu kan, sesuai dengan modul yang sudah Nur susun gitu kan. Tapi untuk sejauh ini, untuk modul yang sudah dipaparkan dalam materi 2.6 itu, Nur baru melihat juga gitu kan Kak. Karena selama perkuliahan juga kemarin tuh untuk pembahasan rubrik-rubrik itu agak sedikit kurang gitu. Jadi kami lebih ke RPP, modul RPP gitu Kak. Nah, mungkin untuk hal baru yang ini mungkin bisa diterapkan nanti ketika untuk melakukan pembelajaran selanjutnya gitu Kak. Jadi gitu aja. Ya, minimal tadi selain penilaian terhadap guru, nah kita upayakan juga penilaian antar teman sejawat gitu kan. Jadi sama-sama saling menilai antara siswa dengan siswa yang lainnya. Itu bisa digunakan Kak. Nah, baik Kak. Ya. Baik, untuk selanjutnya pesan kunci atau kata kunci pada malam hari ini yang pertama, asesmen pasti membantu pembelajaran anak. Jadi sekali lagi sekalian untuk asesmen ini, untuk penilaian ini, jangan sampai kita pukul rata ya, karena memang kemampuan anak juga berbeda-beda. Mungkin tadi ada kemampuan yang memang anak itu sudah rata-rata karena dia sebagai atlet. Misalkan kalau di pembelajaran misalkan atlet sepak bola, mungkin penilaiannya harus berbeda antara yang sudah atlet dengan tadi anak yang belum bisa memahami. Terus yang kedua, ya pesan kuncinya bagaimana kita bisa melibatkan murid dalam asesmen tadi. Jadi sekali lagi untuk penilaian itu juga bukan hanya dari guru ke murid saja, tapi ternyata dari murid sama murid pun itu juga harus kita apresiasi ya terhadap penilaian. Sebagaimana tadi sudah disampaikan ada 3 terkait dengan asesmen diri sendiri, asesmen antar teman sejawat, dan yang ketiga tadi asesmen terhadap guru ya sebagai kita juga sebagai pendidik. Dan selanjutnya kakak sekalian, dan mudah-mudahan pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Terus yang kedua, kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Nah ini kalau kakak-kakak belum memahami, belum bisa menyusun kerangka terkait dengan penilaian otentik ini, kakak-kakak bisa belajar lagi ya di LMS-nya. Kalau misalkan ada yang masih sulit dimengerti, boleh nanti kita diskusikan. Terus yang ketiga, harapannya kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat tadi. Dan akhirnya kakak sekalian, habis. Dan pada akhirnya terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah berpartisipasi ya.
yang sudah hadir, yang sudah belajar di modul 2.6 terkait dengan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kakak-kakak dan tugas-tugas yang sudah diberikan bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan sesi foto bersama kembali kakak-kakak sekalian. Mohon kakak untuk siapkan pose yang terbaik ya. Baik, kita hitung sama-sama 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak sekalian. Boleh kakak kasih tepuk tangan untuk kita semuanya dan jempol nih untuk kita semuanya. Pak Mogi, terima kasih juga atas atensinya ya. Foto lagi kak? Oke, cukup satu aja. Satu aja. Oke, saya izin untuk berhenti untuk rekam.